Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Fadmilani Saragi, absen 8 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi hari ini saya akan membahas kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, saya memberi contoh di organisasi multilateral. Di sini ada World Trade Organization atau yang bisa disingkat WTO. Sejarah WTO. WTO sebenarnya adalah kelanjutan dari GATT, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia yang didirikan pada tahun 1947 dengan markas di Havana. GATT dibentuk dengan tujuan untuk membantu memperluas perdagangan internasional dengan mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan non-tarif antara negara anggota. Pada tahun 1995, GATT berganti nama menjadi WTO, dengan tujuan yang sama tetapi dengan cakupan yang lebih luas. WTO saat ini terdiri dari 164 negara anggota, termasuk Indonesia, dan semua anggota harus mematuhi aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui persetujuan Marrakesh. Latar belakang Trade Organization atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Struktur WTO. Yang pertama, konferensi tingkat menteri atau Ministerial Conference adalah badan tertinggi dalam dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting dalam organisasi ini. Yang kedua, Dewan Umum atau General Council. Terdiri dari delegasi negara anggota WTO dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rutin dalam organisasi. Yang ketiga, Dewan Perdagangan Barang atau yang bisa dibilang Council for Trade in Goods, mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional dan mengkoordinasikan perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan barang. Yang keempat, Dewan Perdagangan Jasa atau Council for Trade in Service, mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa dan mengkoordinasikan perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan jasa. Yang kelima, Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Yang keenam, Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan atau Trade Policy Review Body, bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Fungsi WTO. Yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, lalu mendorong arus perdagangan antara negara. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dan penyelesaian sengketa. Yang keempat, monitoring kebijakan perdagangan suatu negara. Yang kelima, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Tujuan WTO yakni meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, meningkatkan penghasilan secara realistis, lalu memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dan melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Lalu ada kerjasama dalam bentuk organisasi bilateral. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau yang bisa disingkat IJPA. Latar belakang Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau yang bisa disingkat IJPA adalah sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA, Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi antara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan, dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja antara kedua negara. Manfaat IJPA. Yang pertama, ada peningkatan kinerja perdagangan barang, lalu peningkatan kinerja perdagangan jasa, dan peningkatan investasi, peningkatan pengiriman tenaga kerja, yang terakhir peningkatan daya beli masyarakat. Sejarah IJPA. IJPA ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008.